Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, di channel kecil ini, Muslim Indo. Semoga yang kami berikan, yang kami sajikan, bermanfaat bagi pendengar atau penonton. Dan gerakan film atau video yang tampak, jangan menjadikan pedoman, karena kami cuma orang-orang yang sedang belajar. Klip dan track yang kami sajikan, begitu apa adanya. Dan semua serba kurang baik. Namun harapan kami, apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan berfaedah. Dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam individu, keluarga, maupun kelompok yang lebih besar. Baik, kita mulai saja. Kali ini saya akan membacakan tentang kitab Tayamum, masih pada Sahih Imam Bukhari tentunya. Dalam kitab Tayamum ini, hanya terdiri dari 8 bab. Tidak seperti pada kitab-kitab yang sudah kami bahas di video-video kemarin. Kita mulai, Bismillahirrohmanirrohim. Bab ke-1. Firman Allah Ta'ala, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Al-Maidah 6. Aisyah, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata, kami keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sebagian perjalanan-perjalanan beliau, sehingga ketika kami di Baidah, atau di Zatul Jaisi, ketika kami memasuki Madinah, terputuslah kalungku, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menderumkan untanya dan turun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkenan mencarinya dan orang-orang menyertai mengikuti beliau. Mereka tidak di tempat yang ada air, dan mereka tidak membawa air. Lalu beliau meletakkan kepala beliau di pangkuanku untuk tidur. Orang-orang lalu datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dengan berkata, tidaklah engkau lihat apa yang diperbuat oleh Aisyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang banyak. Mereka tidak di tempat yang ada air dan mereka tidak mempunyai air. Abu Bakar lalu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sedang tidur dengan meletakkan kepalanya atas pahaku. Abu Bakar berkata, kamu menahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang, sedangkan mereka tidak di tempat yang ada air dan mereka tidak memiliki air. Abu Bakar memarahiku dan ia mengatakan apa yang dikehendaki Allah untuk diucapkan olehnya. Ia mulai memukulku dengan tangannya pada lambung aku. Dalam satu riwayat, dan dia meninjuku dengan keras seraya berkata, engkau telah menahan orang banyak gara-gara seuntai kalung. Mati aku, karena keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang demikian itu menyakitkanku, dan aku terhalang untuk bergerak karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih tidur di pahaku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun ketika, dan dalam satu riwayat, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur hingga masuk waktu subuh tanpa ada air. Selanjutnya, Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tayamum dan mereka pun bertayamum. Usaid bin Hudair berkata, apakah permulaan berkahmu, wahai keluarga Abu Bakar? Aisyah berkata, kami mencari unta yang dahulu kami di atasnya. Kami menemukan kalung itu di bawahnya. Dan dari riwayat lain dari Aisyah bahwa dia meminjam kalung kepada Asma, lalu kalung itu hilang, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seseorang untuk mencarinya, kemudian orang itu menemukannya, kemudian datang waktu salat, sedangkan mereka tidak membawa air. Salatlah mereka, dengan tanpa berwudu, mereka lalu melaporkan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu turun ayat tentang tayamum. Usaid bin Hudair berkata kepadaku, Aisyah, mudah-mudahan Allah memberi balasan yang baik kepadamu. Demi Allah, tidaklah terjadi padamu sesuatu yang sama sekali tidak engkau sukai, melainkan Allah menjadikan untukmu jalan keluar darinya, dan menjadikan padanya kebaikan bagi kaum muslimin, dalam satu riwayat, berkah. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Aku ditolong dengan ditimbulkan ketakutan kepada musuh dari jarak 1 bulan, dijadikannya bumi bagiku sebagai masjid tempat salat dan suci. Siapapun dari umatku masuk waktu salat, hendaklah ia salat, dihalalkannya rampasan perang bagiku, padahal rampasan itu tidak halal bagi seorang pun sebelumku, aku diberi syafaat,
dan nabi, selain aku, diutus khusus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada manusia pada secara umum dalam satu riwayat, manusia secara keseluruhan. Bab kedua, apabila seseorang tidak menemukan air dan debu untuk tayamum. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Aisyah yang tersebut sebelumnya dari jalan lain. Bab ketiga, melakukan tayamum pada waktu tidak musafir jika tidak menemukan air dan takut terlambat dari waktu salat. Atta berpendapat seperti itu. Al-Hasan berkata, apabila seorang yang sakit mempunyai air, tetapi tidak ada seorang pun yang memindahkan kepadanya, dia dapat melakukan tayamum. Ibnu Umar pernah datang dari tanah miliknya di daerah Jaraf, lalu datanglah waktu salat asyar setibanya di Marbadul Ghanam. 3. Maka dia melakukan tayamum, dan salat di sana lalu memasuki Madinah ketika matahari telah tinggi, tetapi dia tidak mengulangi salat itu. Umair, hamba sahaya Ibnu Abbas, berkata, aku pernah datang dan bersamaku di waktu itu adalah Abdullah bin Yasar, hamba sahaya Maimunah, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kami masuk tempat Abu Juhaim bin Harits bin Simah dari golongan kaum Ansar. Abu Juhaim berkata, Nabi Muhammad SAW datang dari arah sumur Jamal, lalu ada seorang laki-laki bertemu beliau dan mengucapkan salam dan beliau tidak menjawabnya sampai beliau datang di dinding. Beliau lalu mengusap wajah dan kedua tangan beliau, kemudian beliau menjawab salam. Bab keempat, orang bertayamum, apakah harus meniup debu yang ada di kedua tangannya? Dari Said bin Abdurrahman bin Abza dari ayahnya, ia berkata, ada seorang laki-laki datang ke rumah Umar ibnul Khattab, lalu berkata, sesungguhnya, aku ini sedang menanggung janabah, tetapi aku tidak mendapatkan air. Ammar bin Yasir berkata kepada Umar ibnul Khattab, tidakkah engkau ingat bahwa kami dalam suatu perjalanan, dalam suatu riwayat, dalam pasukan infanteri, lalu kita junub 1/88, yakni aku dan engkau. Engkau tidak salat, sedangkan aku berguling-guling di tanah, lalu aku kerjakan salat. Kemudian aku ceritakan hal itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukup bagimu, wajah dan kedua telapak tapak dan punggung tangan, demikian ini. Beliau lalu memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah kemudian meniupnya dan beliau mengusapkan kedua telapak beliau ke muka, wajah, dan telapak beliau, dan punggung tangan hingga pergelangan. Bab kelima, bertayamum dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Ammar berkata, debu yang suci adalah sebagai air wudhu seorang muslim dan mencukupi untuknya sebagai pengganti air. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya kisah Ammar bersama Umar tadi. Bab keenam, debu yang suci adalah sebagai air wudhu seorang muslim dan cukup baginya untuk mengganti air. Al-Hasan berkata, tayamum itu cukup bagi seseorang selama dia belum berhadas. Ibnu Abbas mengimami salat dengan tayamum. Yahya bin Said berkata, tidak apa-apa salat di tanah gersang, yang bergaram, dan melakukan tayamum dengannya. Imran berkata, kami berada dalam perjalanan malam bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika kami tidur sejenak di akhir malam, di mana tidak ada tidur di akhir malam yang lebih enak daripada dalam perjalanan, tidak ada yang membangunkan kami kecuali sinar matahari dan orang yang paling dahulu bangun adalah Fulan, dalam satu riwayat, Abu Bakar, kemudian Fulan Abu Raja menyebut nama-nama mereka, tetapi Auf lupa kemudian Umar ibnul Khattab sebagai orang keempat yang bangun, sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila tidur maka kami tidak membangunkan beliau, sehingga beliau bangun sendiri, karena kami tidak mengetahui apa yang terjadi dalam tidur beliau. Abu Bakar lalu duduk di sebelah kepala beliau, kemudian Umar bertakbir dengan suara keras, maka ketika Umar bangun dan melihat apa yang terjadi pada orang-orang, sedangkan ia adalah seorang yang keras, ia bertakbir dan mengeraskan suara takbirnya. Ia terus saja bertakbir dengan suara keras hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbangun karena suaranya. Setelah beliau bangun, mereka mengadukan kepada beliau tentang sesuatu yang menimpa mereka. Beliau menjawab, tidak ada kerugian dan tidak merugikan. Pergilah kalian. Mereka lalu pergi dan beliau pun pergi tidak jauh, kemudian turun dan minta air wudhu, dan beliau pun berwudhu. Dikumandangkanlah azan, lalu beliau salat dengan orang-orang. Ketika beliau selesai dari salat,
tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menyendiri, tidak salat bersama kaum itu. Beliau bertanya, apakah yang menghalangimu untuk salat bersama orang-orang itu, wahai Fulan? Ia menjawab, aku terkena junub, padahal tidak ada air. Beliau menjawab, pergunakanlah debu karena sesungguhnya debu itu cukup bagimu. Orang itu lalu melakukan salat lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkanku dalam kendaraan di depan beliau. Orang-orang lalu mengadukan kehausan kepada beliau. Beliau turun dan memanggil Ali dan seorang laki-laki lain. Beliau bersabda, pergilah dan carilah air. Keduanya pergi dan menjumpai seorang wanita, yang menurunkan kedua kakinya, di antara dua tempat air, terbuat dari kulit penuh air di atas untanya. Kedua orang itu bertanya kepadanya, di manakah ada air? Ia lalu berkata, tidak ada air sama sekali. Kami bertanya, berapa jarak antara keluargamu dan air? Ia menjawab, kemarin, aku berjanji untuk mendapatkan air saat ini, dalam satu riwayat, sehari semalam sedangkan orang-orang lelaki kami pergi dari kampung. Keduanya berkata, kalau demikian, berangkatlah. Ia bertanya, kemana? Keduanya menjawab, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjawab, kepada orang yang dikatakan keluar dari agamanya. Dua orang itu menjawab, dialah orang yang kamu maksudkan, maka berangkatlah. Dua orang itu lalu membawanya kepada, dan dalam satu riwayat, ia bertanya, apakah Rasulullah itu? Maka kami tidak dapat berbuat apa-apa sehingga kami hadapkan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diceritakan pembicaraan itu kepada beliau. Beliau bersabda, mintalah dia turun dari untanya. Dia lalu berkata kepada beliau seperti apa yang dikatakannya kepada kami, hanya saja dia menceritakan kepada beliau bahwa dia mempunyai anak yatim, lalu beliau mengusap bagian bawah tempat air, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minta diambilkan bejana, lalu beliau menuangkan ke dalamnya dari mulut tempat air dan menegakkan mulut-mulutnya dan melepaskan lubang air bagian bawahnya, dan orang-orang diseru, berilah minum atau carilah air. Maka, ada orang yang memberi minum dan ada pula yang mencari air. Dalam satu riwayat, dan kami beri minum 40 orang yang haus hingga kami puas, dan kami penuhi setiap bejana yang kami bawa, hanya saja kami tidak memberi minum unta. Beliau lalu memberikan air satu bejana kepada orang yang junub. Beliau bersabda, pergilah, lalu tuangkanlah atasmu. Wanita itu berdiri memperhatikan apa yang dilakukan dengan airnya. Demi Allah, wanita itu tertahan dan sesungguhnya terbayangkan oleh kami bahwa tempat air itu lebih penuh daripada ketika permulaannya. Dalam satu riwayat, airnya hampir tumpah karena penuh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, kumpulkanlah untuknya. Mereka lalu mengumpulkan untuknya di antara korma, yang disimpan sebagai makanan tepung, dan tepung gandum, sehingga mereka mengumpulkan untuknya makanan dan mereka meletakkannya di dalam kain. Dan mereka muat di atas untanya, dan mereka letakkan kain itu di mukanya. Beliau bersabda kepadanya, engkau tahu bahwa kami tidak mengurangi airmu sedikit pun, tetapi Allah lah yang memberi kami minum. Wanita itu lalu datang kepada keluarganya dan wanita itu tertahan dari mereka. Mereka lalu bertanya, apakah yang menghalangimu, wahai Fulanah? Wanita itu menjawab, kekaguman. Aku bertemu dua orang laki-laki, lalu mereka membawaku kepada seseorang yang oleh orang lain dikatakan sebagai orang yang telah pindah agama, lalu ia berbuat begini dan begini. Sungguh, ia orang yang paling penyihir di antara ini dan ini. Wanita itu berisyarat dengan jari tengah dan jari telunjuk, dengan mengangkatnya ke langit, yakni langit dan bumi. Atau sesungguhnya dia itu benar-benar utusan Allah, sebagaimana anggapan mereka. Setelah itu, orang-orang muslim itu cemburu atas orang yang di sekeliling wanita itu yang terdiri atas kalangan orang-orang musyrik, dan mereka tidak menempatkan kelompok orang-orang yang mana wanita itu berasal. Wanita itu pada suatu hari berkata kepada kaumnya, aku tidak melihat kaum itu meninggalkan kamu sekalian dengan sengaja, maka apakah kalian mau masuk Islam? Mereka lalu menaatinya, kemudian mereka masuk Islam. Dalam riwayat lain, wanita itu lalu memeluk Islam dan mereka pun masuk Islam. Abul Aliyah berkata, Sabi'in ialah segolongan ahli kitab yang membaca kitab Zabur. Bab ke-7. Apabila orang junub mengkhawatirkan dirinya akan sakit, mati,
atau takut kehausan, ia boleh bertayamum. Diceritakan bahwa Amr bin Aish pernah junub pada malam yang sangat dingin, lalu dia bertayamum dan membaca ayat, dan, janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa, 29. Kejadian itu diceritakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka beliau tidak mencelanya. Syakik bin Salamah berkata, aku duduk di sisi Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa berkata kepada Abdullah, bagaimana pendapatmu, wahai Abu Abdurrahman, jika seseorang itu berjanabah, lalu tidak mendapatkan air selama sebulan, apakah yang harus ia lakukan? Abdullah menjawab, janganlah ia mengerjakan salat sampai ia mendapatkan air. Abu Musa berkata, bagaimana pendapatmu tentang ucapan Ammar ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, cukup bagimu, dalam satu riwayat, tidakkah engkau mendengar perkataan Ammar kepada Umar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusku, untuk suatu keperluan, lalu aku junub, tetapi aku tidak mendapatkan air. Aku lalu berguling-guling di atas tanah sebagaimana binatang berguling-guling. Aku lalu menceritakan hal itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau bersabda, cukup bagimu berbuat demikian. Kemudian beliau menepukkan tangannya sekali tepukan ke tanah, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya pada punggung telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya dan punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya, lalu mengusapkannya pada wajahnya satu kali. Abdullah berkata, tidakkah engkau melihat Umar tidak puas terhadap yang demikian itu? Abu Musa menjawab, biarkanlah kita tinggalkan perkataan Ammar, tetapi apa yang akan engkau perbuat terhadap ayat surat Al-Maidah ini? Lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayumumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Abdullah tidak tahu apa yang harus dikatakannya, lalu berkata, kalau kita memperbolehkan bagi mereka melakukan hal ini niscaya apabila seseorang dari mereka kedinginan terhadap air, ia akan meninggalkan air dan bertayamum saja dengan debu. Aku berkata, aku lalu berkata kepada Syakik, apakah Abdullah hanya tidak suka yang demikian? Dalam satu riwayat, apakah karena ini kalian tidak suka terhadap yang demikian? Syakik menjawab, iya. Bab ke-8. Bertayamum dengan sekali pukulan tepukan. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Ibnu Mas'ud dan Abu Musa di atas. Demikianlah bunyi hadis Sahih Bukhari, Kitab Tayamum, bab 1 hingga 8. Semoga ini bisa difahami, dan jika masih ragu, akan isi-isinya, tanyakanlah kepada para ustadz atau kiai di sekitarmu, agar tidak menjadi permasalahan. Sesungguhnya Rasulullah jika beliau tidak tahu tentang suatu hal yang ditanyakan oleh sahabat atau umatnya, beliau berdiam dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga jawaban tersebut didapat. Kemudian beliau baru menjawab, artinya, jika kita tidak mengerti tentang suatu hal, bertanyalah, atau mintalah bantuan kepada orang yang lebih mengerti tentang hal tersebut. Dan tidak memberitahu hal yang salah, atau tidak pasti. Terima kasih, sudah menonton video ini. Tak bosan saya harapkan bantuan dukungannya, untuk channel kecil ini, dengan like dan juga subscribe. Agar channel ini bisa lebih berguna, ke depannya. Untuk saling berbagi pengetahuan. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.